Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film serial yang berjudul Into the Night. Season 1, episode 1 sampai 6. Film ini menceritakan sebuah perjuangan bertahan hidup menjauhi sinar matahari yang dapat membunuh setiap makhluk hidup. Mereka harus bertahan di dalam sebuah pesawat terbang memutar di bumi untuk menghindari terbitnya matahari. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, yuk kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Film ini dibuka dengan seorang wanita yang baru saja terbangun dari tidurnya karena mendengar alarm. Ia melihat jam tangannya dan dengan gugup ia langsung bangun. Wanita itu bernama Selvi. Ia rupanya telah tiba di bandara menggunakan taksi. Belum lama setelah ia turun dari taksi, datang sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di belakang taksinya. Lalu turun laki-laki dari sana yang tampak sangat terburu-buru masuk ke dalam bandara. Sylvie kemudian masuk dan segera check-in. Namun ia tidak bisa masuk ke pesawat karena gate telah ditutup. Ia terlambat datang karena terlambat bangun tidur. Sylvie kemudian mengeluarkan abu kekasihnya. Ia ternyata hendak ke New York untuk membawa abu itu. Petugas itu pun menawarkan bantuan untuk mencarikannya penerbangan lain. Scene kemudian beralih ke Terenzio, laki-laki yang sangat terburu-buru masuk ke bandara itu. Ia tampak memotong antrean dan mengatakan kepada petugas bahwa ia hendak memberikan sesuatu kepada temannya sebelum terbang. Petugas mengatakan bahwa hanya penumpang dengan tiket saja yang bisa masuk. Jika ia memaksa untuk masuk, maka ia akan diizinkan masuk dengan pengawalan petugas. Terenzio tampak kesal dan pergi meninggalkan petugas itu. Antrean di belakangnya kemudian memperlihatkan seorang wanita bernama Ines yang sepertinya salah satu orang terkenal di sana. Ia hendak terbang untuk pekerjaannya di Moskow. Scene kemudian beralih ke Sylvie yang telah mendapatkan tiket baru untuk penerbangannya dengan bantuan petugas tadi. Setelah ia mendapat tiket, terlihat Terenzio mendatangi petugas dan hendak membeli tiket. Ia mengatakan bahwa ia ingin pergi ke barat. Petugas itu mengatakan bahwa ada penerbangan ke New York 2 jam lagi. Terenzio pun setuju untuk membeli tiket itu. Scene lalu beralih ke lobi bandara. Di sana tampak Ines tengah berbicara di telepon dengan temannya bernama Sophie yang ada di New York. Saat tengah berbincang, teleponnya mati dan ia pun panik. Ia terus memanggil-manggil Sophie dan sedikit membuat kegaduhan. Seorang laki-laki yang ada di dekatnya lalu bertanya ada apa dengannya. Ini selalu menjelaskan bahwa ia tengah berkomunikasi dengan temannya di New York. Namun tiba-tiba temannya mengatakan bahwa ia sesak napas kemudian teleponnya terputus. Ines nampak sangat panik. Beralih ke dalam pesawat di mana dua pramugari tengah berbincang. Salah satu pramugari tersebut bernama Gabriel menebak bahwa temannya itu hamil. Ia juga sempat melihat Matthew keluar dari kamar temannya itu. Rupanya temannya itu memiliki hubungan gelap dengan sang pilot dan tengah hamil. Setelah berbincang, ia meninggalkan Gabriel dan menyapa seorang ibu dan anak. Mereka rupanya hendak ke Moskow untuk membawa anak tersebut menjalani operasi. Adegan beralih ke Terenzio yang tengah duduk dan melihat berita di televisi bahwa banyak orang tewas mendadak tanpa sebab yang jelas. Menyadari hal itu, Terenzio langsung bergegas dari sana. Dilanjutkan di kokpit pesawat, di sana terlihat pilot dan kopilot yang tengah bersiap. Datang laki-laki bernama Jacob membawakan makanan untuk pilot dan kopilot. Setelah makanan diterima oleh Matthew, pilot izin keluar sebentar untuk berkeliling. Adegan kemudian dilanjutkan dengan para penumpang yang mulai memasuki pesawat dan mencari tempat untuk duduk mereka. Di sana terlihat Terenzio yang sedang ada di lobi bandara. Ia lalu menyerang petugas jaga dan mengambil senapannya. Semua orang tampak panik dengan penyerangan Terenzio. Ia lalu bergegas masuk ke pesawat yang akan segera lepas landas. Gabriel yang mendengar suara keributan mengecek keluar dan melihat Terenzio dengan senjatanya tengah berlari ke arahnya. Ia kembali masuk ke pesawat dan menutup pintu pesawat. Terenzio lalu mengganjal pintu tersebut dengan senapannya, membuat pintu itu tidak bisa tertutup sempurna. Ia meminta untuk dibukakan pintu. Semua penumpang pesawat yang mendengar keributan itu pun tampak panik.
Terenzio akhirnya bisa masuk ke dalam dan mengatakan bahwa ia ingin menolong. Namun karena ia membawa senjata api, tentu saja semua orang ketakutan. Ia segera meminta Gabriel untuk menutup pintu pesawat. Terenzio kemudian masuk ke kokpit dan menodongkan senapannya ke Matthew. Ia lalu sedikit menjelaskan bahwa jika mereka tak terbang sekarang, mereka akan mati terkena matahari. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kokpit. Matthew menggunakan kesempatan itu untuk mengalihkan senjata Terenzio dari dirinya. Namun tangan Matthew malah tertembak. Terenzio kembali memaksa Matthew untuk segera terbang. Matthew menolak karena ia butuh satu orang lagi untuk mengendalikan pesawatnya. Apalagi tangan kirinya terluka akibat tembakan Terenzio. Karena pilotnya masih di luar dan tidak diketahui keberadaannya, Terenzio lalu keluar dan mencari penumpang yang bisa mengendalikan pesawat. Sylvie lalu mengangkat tangannya, ia berpengalaman mengendalikan helikopter. Terenzio lalu mengajaknya ke kokpit untuk segera menerbangkan pesawat ini. Azaz yang duduk di sampingnya sempat memperingatkan Sylvie agar tidak membantu Terenzio. Namun Sylvie tetap bergegas menuju kokpit. Pilot dan pramugari teman Gabriel melihat pesawat yang mulai berjalan dan keduanya bingung. Di dalam pesawat, Gabriel tengah berkeliling untuk memastikan semua penumpang memakai sabuknya. Ia juga menenangkan beberapa penumpang yang cemas dengan kejadian di sana. Di kokpit, sedikit terjadi perdebatan. Matthew menjelaskan kepada Sylvie bahwa mereka masih bisa membatalkan penerbangan mereka. Namun Terenzio meminta agar mereka tetap terbang. Pesawat itu tidak bisa terbang begitu saja tanpa izin. Namun Terenzio mengancam akan membunuh Sylvie jika mereka tidak menerbangkan pesawat. Akhirnya, pesawat tetap terbang meskipun tanpa izin. Matthew lalu menanyakan kemana mereka akan terbang. Terenzio lalu menjawab bahwa mereka harus pergi ke barat. Di kokpit, mereka bertiga sedikit berdebat mengenai apa yang Terenzio katakan. Matthew berpikir bahwa apa yang Terenzio katakan itu tidak masuk akal. Terenzio berusaha meyakinkan keduanya bahwa ancaman itu memang nyata. Di dalam pesawat, Ines dan Horst tengah berdiskusi karena internetnya mati. Saat Gabriel tengah berkeliling lagi, Richard, salah satu penumpang, memberikan sebuah surat kepadanya yang bertuliskan bahwa di samping Richard ada seorang teroris. Gabriel kemudian bertemu dengan Jacob dan memberitahu mengenai surat yang ia terima. Beralih lagi ke kokpit di mana Matthew kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Terenzio lalu menjelaskannya. Setelahnya, Sylvie mengatakan kepada Terenzio bahwa Matthew butuh dokter untuk menangani luka di tangannya. Sylvie pun bergegas keluar dan mencari dokter untuk Matthew. Ada salah satu penumpang yang mengajukan diri bahwa ia adalah seorang perawat. Wanita itu bernama Laura. Setelahnya Ines menanyakan apa yang terjadi karena menurutnya semua penumpang berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sylvie hanya menjawab bahwa pilot yang akan menjelaskannya. Di kokpit, Terenzio menanyakan seberapa banyak bahan bakar pesawat untuk pergi ke barat. Ia minta Matthew untuk menghitungnya karena mereka harus pergi ke barat sejauh mungkin. Kemudian datang Sylvie membawa Laura ke dalam. Laura segera mengobati luka Matthew. Di sana Matthew meminta Terenzio agar tidak memberitahu tentang matahari itu kepada para penumpang agar mereka tidak panik. Matthew mengatakan bahwa ia yang akan mengurus apa yang harus dikatakan kepada penumpang. Matthew lalu memberikan pengumuman kepada para penumpang bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka mengubah tujuan ke bandara lain. Ia juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Setelah pengumuman selesai, Sylvie menyarankan kepada Matthew agar mereka mendarat di Selandia. Matthew pun setuju. Laura yang tengah mengobati luka mengatakan bahwa ia tidak mempunyai benang untuk menjahit luka Matthew. Sylvie yang kemudian menyarankan agar Laura menggunakan teknik kauterisasi. Laura pun setuju dan mengatakan bahwa ia membutuhkan logam untuk dipanaskan agar bisa menghentikan darah dari Matthew. Di dalam pesawat, para penumpang mulai bertanya kemana mereka akan terbang. Gabriel mengatakan bahwa mereka semua harus tetap tenang. Azaz langsung bertanya kepada Terenzio, ada apa dengan matahari? Keduanya lalu berselisih paham. Terenzio berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi atas permintaan Matthew.
Di kokpit, Laura masih berusaha menyembuhkan luka Matthew dengan memanaskan logam. Zara, si ibu dari bocah yang sedang sakit, maju dan mendekat ke arah Terenzio. Ia protes karena ia membeli tiket ke Moskow dan anaknya harus dioperasi besok. Mereka berdua sedikit terlibat pertengkaran sebelum akhirnya Gabriel menangkan Zara. Sementara itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan Matthew di ruang kokpit membuat beberapa orang panik. Rupanya luka Matthew berhasil diobati oleh Laura dan tengah diperban. Setelah selesai, Laura kembali ke tempat duduknya. Di dalam terlihat Ines yang sedang membuat video mengenai kondisinya di pesawat. Adegan kembali beralih ke Matthew dan Sylvie. Keduanya tengah berbincang mengenai pengalaman Sylvie membawa helikopter. Matthew lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Sylvie untuk pendaratan. Sylvie lalu keluar dari kokpit karena mendengar keributan di belakang. Rupanya ada salah satu penumpang yang sakit bernama Nabil dan membuat penumpang yang lain pun panik. Ia lalu dibawa oleh Laura untuk segera diobati. Dengan kondisi yang panik, Ajas memanfaatkannya untuk mengambil senapan Terenzio dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sylvie yang melihatnya langsung memberitahu Matthew dan berganti posisi dengannya. Ajas meminta Gabriel untuk mengunci Terenzio di kamar mandi atau ia akan menembak Terenzio. Mereka pun menurut. Lalu Ajas menodong Matthew. Matthew lalu menjelaskan apa yang ia lakukan. Matthew belum sepenuhnya percaya dengan Terenzio. Mereka pun menunggu pendaratan agar ada polisi yang menangani semua ini. Ajas menyerahkan senapannya kepada Matthew dalam kondisi kembali tenang. Matthew memberikan senapan itu kepada Jacob dan segera kembali ke kokpit. Matthew meminta izin untuk mendarat namun tidak ada yang merespon. Gabriel menghampiri Nabil. Laura kesusahan berkomunikasi dengannya dan meminta Gabriel untuk mencarikan orang yang bisa berbahasa Arab. Gabriel mendapat Usman dan segera mengajaknya menemui Laura dan Nabil. Di kokpit, Matthew dan Sylvie tengah bersiap melakukan pendaratan. Namun kemudian Matthew melihat kebakaran pesawat di landasan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menunda pendaratan dan mencari landasan yang lain. Keduanya mulai membenarkan apa yang Terenzio katakan. Dengan bahan bakar yang tersisa, Matthew kemudian meminta Sylvie untuk mencari bandara terdekat. Matthew keluar dan mengeluarkan Terenzio dari toilet. Hampir terjadi pertengkaran kembali antara mereka berdua, yaitu Terenzio dan Azaz, namun segera dicegah oleh Matthew dan orang-orang yang lain. Matthew lalu bertanya apa yang terjadi di Islandia. Mereka lalu saling berbincang. Terenzio meminta senjatanya dikembalikan sebelum ia menjelaskan. Setelah Jacob mengembalikannya, Terenzio lalu menjelaskan apa yang terjadi. Mereka lalu berdiskusi kemana mereka harus pergi karena bahan bakar terbatas. Setelah Matthew memutuskan untuk mendarat di Kinloss atas saran Sylvie, ia lalu menyuruh semua penumpang agar tetap tenang. Kembali terjadi perdebatan antara Jacob dan Matthew. Matthew bersikap profesional dengan pekerjaannya dan kondisinya saat itu. Namun Jacob ingin Matthew kembali ke Brussels untuk menyelamatkan keluarganya. Sylvie lalu menengahi dengan mengatakan bahwa yang terpenting mereka harus mendarat terlebih dahulu. Jacob kembali ke tempat duduknya dan ia nampak mengirimkan pesan ke Lena untuk segera naik pesawat ke arah barat. Adegan beralih ke Azaz yang menghampiri orang yang tengah sakit di belakang. Ia menawarkan bantuan, namun Laura saja masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan Nabil. Usman juga tidak mengerti apa yang ia bicarakan karena ia hanya pengumuman. Beralih lagi ke kokpit. Mesin pesawat mati dan mengakibatkan Matthew lalu menyuruh Sylvie untuk mematikan kedua mesinnya saja. Ketegangan begitu terasa saat mereka mendaratkan pesawat itu. Pesawat akhirnya bisa mendarat meskipun pendaratannya tidak mulus dan hampir menabrak tembok pembatas. Setelah berhenti, Matthew memberikan pengumuman kepada penumpang agar tetap duduk dengan sabuk pengaman terpasang. Namun Ines langsung keluar disusul dengan penumpang-penumpang yang lain. Semua orang lalu membuka telepon genggam mereka dan tampak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Setelah Sylvie dan Matthew turun, tak lama datang sebuah mobil mendekat ke arah mereka. Muncul 3 laki-laki dari mobil itu dan menanyakan asal mereka semua. Mereka lalu meminta ikut serta dengan pesawat Matthew dan meminta segera pergi dari sana.
Mereka belum bisa menjelaskan karena waktu yang sempit. Sylvie mengatakan bahwa mereka harus pergi kemanapun yang masih malam agar tidak terkena matahari. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 2. Pada episode ini dibuka dengan Jacob yang masih mencoba menghubungi Lena istrinya. Ia mengabarkan bahwa ia telah mendarat di Skotlandia dan meninggalkan sebuah pesan kepada Lena agar dia tidak keluar dari rumah. Tampak Laura yang masih berusaha menolong Nabil. Namun Azaz mengatakan bahwa orang itu telah meninggal. Usman lalu memberhentikan Laura agar ia tidak melakukan hal yang sia-sia. Berlanjut ke 3 orang tentara yang tengah berdiskusi dengan Matthew dan Sylvie. Mereka adalah Roger, Freddy, dan John. Ketiga tentara tersebut rupanya membenarkan apa yang dikatakan Terenzio. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke barat. Namun Jacob yang mendengarnya tidak terima dan marah. Ia ingin kembali ke Brussels dan menyelamatkan keluarga mereka. Tentu saja saran Jacob ditolak karena jika mereka ke Brussels, mereka harus kembali ke timur dan berarti mereka akan menjemput matahari yang seharusnya mereka hindari. Sempat terjadi perdebatan sebelum akhirnya semua orang sepakat untuk pergi ke barat. Roger lalu menanyakan apa yang Matthew butuhkan. Sylvie lalu menjawab bahwa mereka membutuhkan semua persediaan yang ada. Semuanya lalu berpencar dan mencari persediaan yang bisa dibawa. Ketiga tentara itu juga menceritakan bagaimana mereka tertinggal di sana sambil mempersiapkan persediaan yang dibutuhkan. Saat Sylvie tengah bersiap, Gabriel dan Laura datang mengabarkan bahwa Zara tidak mau pergi ke barat. Mereka membutuhkan bantuan Sylvie untuk membujuk Zara. Ketiganya lalu mendatangi Zara dan anaknya yang tidak percaya dengan isu matahari itu. Mereka tetap ingin tinggal di sana dan segera membawa anaknya ke rumah sakit. Sylvie terus berusaha meyakinkan Zara bahwa jika mereka tinggal mereka akan mati. Akhirnya Gabriel menarik paksa anaknya dari Zara. Lalu Sylvie memegangi Zara agar Laura bisa menyuntik Zara. Scene kemudian beralih ke dalam pesawat. Gabriel mengatakan kepada Jacob bahwa tugas mereka adalah menjaga para penumpang. Namun Jacob tampaknya masih belum sepakat dengan tujuan pesawat ke barat. Ia masih kesal karena tidak bisa menyelamatkan istrinya. Setelah pintu ditutup, pesawat pun berangkat. Di kokpit, tampak John yang tengah memberi arahan kepada Matthew dan Sylvie mengenai kecepatan pesawat dan arah yang akan mereka ambil untuk tetap membelakangi matahari. Setelahnya, Sylvie keluar dari kokpit dan kembali ke tempat duduknya. Matthew sempat memuji Sylvie yang berhasil membantunya mendarat seperti orang profesional. Setelah keluar, ia melihat Azaz dan Roger yang tengah berusaha untuk memperbaiki radio pesawat. Itu seharusnya menjadi tugas Jacob, namun Jacob masih mogok kerja karena pendapatnya untuk kembali ke Brussels tidak didengar. Sylvie lalu menghampiri Dominic, anak dari Zara yang tengah sakit. Ia menanyakan kondisi Dominic. Setelahnya nampak Zara yang sudah sadarkan diri. Volkov mengajak Dominic berbicara dan mengatakan bahwa mereka akan sampai di Moskow sebentar lagi. Namun Laura mengatakan bahwa pikiran Volkov sudah tidak jelas. Sylvie kembali berjalan dan menghampiri Jacob yang masih berusaha menghubungi istrinya. Ia kemudian mengajak Jacob berbincang. Sylvie berusaha membuka pikiran Jacob agar ia mau bekerja sama dalam perjalanan yang panjang ini. Sylvie menceritakan kisah pilunya dengan kekasihnya, bahkan pengalamannya yang hampir bunuh diri akibat kematian kekasihnya. Tampaknya Jacob tersentuh dengan apa yang Sylvie ceritakan. Adegan selanjutnya memperlihatkan Terenzio, Ines yang tengah membereskan suplai makanan yang telah Ines ambil sebelumnya dari koper para penumpang. Datang Laura yang menyadari bahwa mereka telah menggeledah tas para penumpang. Ia tidak terima karena mengambil barang tanpa izin. Namun Ines mengelak bahwa ia melakukannya atas perintah Matthew. Sempat terjadi pertengkaran antara Terenzio dan Laura. Hingga akhirnya Ines memberikan kotak coklat Volkov kepada Laura dan ia pergi dari sana. Berlanjut ke Jacob yang menghampiri Roger dan Azaz yang masih mengutak-atik sistem radio pesawat. Jacob sepertinya menemukan cara untuk memperbaiki sistem itu. Adegan dilanjutkan dengan Sylvie yang sedang bersama Horst. Ia tengah membetulkan jaringan internet pesawat. Keduanya kemudian berbincang.
Di sisi lain, Gabriel yang mengantarkan minuman ke Freddy. Setelah itu tampaknya Freddy menggoda Gabriel. Namun Gabriel mengakhiri perbincangan itu dan meninggalkannya. Internet mulai berfungsi kembali dan semua orang bisa mengaksesnya di telepon genggam mereka masing-masing. Semuanya tampak membuka HP untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Richard memperoleh informasi mengenai apa yang telah terjadi. Horst yang ternyata seorang ilmuwan iklim lalu menjelaskan apa yang ia ketahui terkait informasi yang dibaca oleh Richard. Richard dan Sylvie tampak sangat menyimak apa yang Horst sampaikan. Sempat terjadi selisih paham antara Richard dan Horst saat berdiskusi mengenai peristiwa yang terjadi. Setelahnya, Horst meninggalkan mereka. Azaz kemudian mengajak Sylvie untuk berbicara empat mata. Rupanya Azaz mendapatkan artikel bahwa ketiga militer penumpang bersama mereka adalah penjahat. Azaz meminta Sylvie agar menjaga para penumpang dari mereka bertiga. Keduanya kemudian berdiskusi apa yang mereka lakukan untuk menghadapi ketiganya. Mendadak muncul Jacob dari bawah dan mengakhiri obrolan mereka berdua. Adegan dilanjutkan dengan Freddy yang mengambil minuman milik Ines. Ines hendak mengambilnya namun dicegah oleh Gabriel. Freddy membuka minuman tersebut dan meminumnya. Suara botol yang terbuka rupanya mengagetkan Volkov dan mengira bahwa itu adalah suara tembakan. Ia langsung berdiri dari tempat duduknya dan berlari ke arah pintu darurat untuk menyelamatkan diri. Gabriel dan Ines menyegahnya untuk membuka pintu itu. Freddy lalu berusaha menarik Volkov namun tangannya disentak olehnya. Freddy kembali menarik Volkov tapi dengan kasar hingga Volkov terbentur dinding pesawat. Tampak darah keluar dari kepala Volkov. Tak lama kemudian datang Laura dan segera mengecek kondisinya. Ia tampak sangat cemas dengan kondisi Volkov. Kalimat terakhir yang Volkov ucap adalah "bawa aku pulang". Setelahnya Volkov tewas. Semua orang kemudian panik. Ada yang menyalahkan Freddy atas juga yang membelanya karena membuka pintu saat pesawat masih di atas adalah hal yang berbahaya. Kemudian datang Roger dan Azaz. Azaz berusaha mendekat namun Freddy kemudian menodongkan pistolnya, membuat semua orang semakin ketakutan. Azaz menenangkannya dan mengatakan bahwa ia hanya akan membawa mayat Volkov keluar karena Dominic nampak ketakutan. Azaz selalu meminta tolong untuk membantunya membereskan mayat Volkov. Datang Matthew dan menanyakan apa yang telah terjadi. Sylvie lalu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Roger menenangkan Freddy yang masih saja menodongkan pistolnya. Sylvie pun menenangkan Laura. Matthew kemudian memberitahukan bahwa mereka akan segera mendarat di Edson untuk mengambil persediaan makanan dan barang-barang lain yang mungkin dibutuhkan. Matthew kemudian menyarankan para penumpang untuk beristirahat saja. Berlanjut ke Laura yang sedang membersihkan tangannya dari darah. Ia tampak sangat sedih atas kematian Volkov. Di kokpit datang Sylvie untuk mengganti perban Matthew. Sambil mengganti perbannya, Sylvie memberitahu Matthew mengenai 3 militer yang penumpang dengan mereka. Sylvie dan Matthew berbicara menggunakan bahasa mereka yang tidak diketahui oleh John yang juga ada di kokpit. Sylvie mengatakan bahwa ia punya rencana untuk menangani 3 militer itu, namun ia butuh bantuan Matthew. Tak berselang lama, pesawat mendarat. Matthew langsung memerintahkan semua orang untuk mencari perbekalan yang bisa dibawa. Ia kemudian memerintahkan Roger, Freddy, dan John untuk mencari radio yang bisa digunakan. Namun ketiganya bertanya mengapa harus mereka bertiga. Mereka nampaknya mulai sadar dengan rencana Matthew. Ketiganya lalu mengajak Jacob dan Gabriel. Sylvie berusaha untuk mencegah dan menggantikan mereka, namun ketiga militer itu tetap ingin mengajak Jacob dan Gabriel. Mereka lalu berangkat mencari radio. Di jalan mereka melihat banyak mobil yang berhenti tak beraturan dengan semua penumpang yang tewas di dalamnya. Di sekitar pesawat, Matthew memberikan pemberitahuan kepada seluruh penumpang pesawat yang tersisa bahwa 3 tentara yang bersama mereka bukanlah tentara yang baik. Namun, ia tak memiliki banyak waktu untuk menjelaskan. Ia lalu memerintahkan semua orang untuk berpencar dan mencari perbekalan. Azaz mengatakan bahwa ia harus menguburkan Nabil. Matthew menyetujuinya, namun Azaz harus cepat. Mereka semua lalu berpencar sesuai tujuan mereka masing-masing. Prends les bananes aussi. C'est peut-être la dernière fois qu'on en voit.
Osman. Tampak mobil yang dibawa Jakub dan 4 orang lain menepi. Mereka kemudian masuk ke toko di dekatnya untuk mencari radio. Setelah Jakub mendapat radio yang dibutuhkan, ia meminta Gabriel untuk menyuruhnya 3 tentara itu masuk ke gudang mencari radio. Setelah ketiganya masuk ke gudang itu, Jakub menguncinya dan mengajak Gabriel untuk segera kabur dengannya. Namun karena kurang komunikasi dengan Gabriel menolak hal itu. Akhirnya Jakub keluar sendirian. Dan sialnya, 3 tentara itu berhasil membuka pintunya dan langsung mengejarnya. Gabriel ditinggal sendirian di sana. Sementara itu di pesawat, Sylvie dan Ajas tengah berjaga menunggu kedatangan Gabriel dan Jakub. Mereka lalu melihat ada mobil yang datang. Sylvie berpesan kepada Ajas jika itu bukan Gabriel dan Jakub, maka segera tutup pintunya. Sylvie kemudian ke kokpit untuk bersiap terbang lagi. Jakub berhasil masuk ke pesawat dan mengatakan bahwa 3 tentara itu tepat di belakangnya. Sedangkan Gabriel tertinggal karena rencana mereka gagal. Akhirnya mereka berangkat tanpa Gabriel. Ketiga tentara itu tidak menyerah, mereka menembaki pesawatnya. Matthew hampir menghentikan laju pesawat karena berpikir bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Gabriel. Namun Sylvie mencegahnya dan mengingatkan perkataan Matthew sebelumnya, bahwa keselamatan penumpang lebih penting. Mereka akhirnya berangkat. Saat sebelum terbang, Richard menyadari kaca jendela di sampingnya pecah. Ia lalu berteriak kencang untuk menghentikan pesawatnya, namun pesawat telah meninggi. Dan film pun bersambung.